sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, kesananya nih panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan, ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Daburan, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan efek, sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang, karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat, artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai, singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019, sebelum 2019 imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ro'ub Cikupa, karena pada saat itu Al-Fakir sebagai imam daerah, Kiai Fahrus sebagai ketua DPR, ketua DPD Tanfidi, ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran, karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima, karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini. Luar biasa bagi Al-Fakir, belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan, dengan resiko di penjara, resiko segala macam fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iqtida. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir, orang mau dipecat itu masih sopan, kita disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil, fa'amad dalul mudillul mutakabbirul anid fa'idha atatud dalail wal barahid takabbaru anil haq wa ajjaba bi nafsihi wa ra'yih bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun
wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan, bukannya taslim malah tambah sombong, tambah nantang kesana kemari. Betul? Wa ajaba bi nafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal mubtun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya qahar ya hadi ya khabiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Alif, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustadz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallim wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, sudah tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta fi fadli ahli baitil Mustafa wal mawaddati fil qurba. Dari ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan, sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhur Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati,
sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang bertawadu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Namun sekali lagi kepada seluruh DPD, DPW, DPC dan DPR, galakan pengajian minimal seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mari bendung aliran-aliran sesat, termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini. Setuju? Cara melawannya, sadarkan umat, jaga akidah umat. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.